Ini saya lagi menerapkan model dan alhamdulillah yang saya rasakan pada saat ini itu dengan produksi yang stabil, itu saya pemberian pakan 1 kali mas. 100% di jam setengah 3 sore. Ratanya pakan untuk memenuhi kebutuhan ayam itu adalah sangat penting. Karena kunci dari telur yang dihasilkan ayam adalah apa yang dimakan ayam. Jadi saya pemberian pakan 2 kali itu, saya pernah untuk produksi telur itu saya coba pernah 2 minggu mas. Jadi memang saya uji coba sendiri. Dari awal saya pemberian sekali mas, terus saya coba pemberian pakan 2 kali untuk uji coba itu tadi. Merosot sekitar 4% mas, produksi telur puncak. Wih, 4% diping nih 2000 ekor ayam ya berapa butir mas. Waktu itu menghadapi cuaca ekstrim. Kalau nggak salah waktu itu hujan terus panas-panas mas. Nah, kenapa saya waktu itu ditanya kok terus aman-aman saja? Sebenarnya saya hanya menerapkan itu mas. Memuasakan ayam di jam 11 siang sampai pemberian pakan sore setengah 3. Kita kembalikan ke fitrah ayam asli wujud sebelum ayam itu di kotak-kotak dalam kandang mas. Yang di luar kendali kita ini nggak bisa kita salahkan mas. Yang wajib kita salahkan sepenuhnya adalah diri kita sendiri. Berarti enek sing kleru melakukan itu enek sing kleru, salah anakmu dewe. Nggak bisa kita menyalahkan di luar apa yang nggak bisa kita jangkau. Cuaca, termasuk harga telur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ainul Zamzam, pengusaha peternak ayam petelur dari Binangun, Blitar, Jawa Timur. Sentra telur. Kebetulan di sini di Desa Binangun ada sekitar 5 pelaku peternak usaha ayam petelur. Saat ini usia 29. Kalau aktivitas yang tak jalankan rutin mas, sampai saat ini yang masih saya pegang betul-betul itu mas. Ini yang saya ambil contoh ini kandang close ya mas. Kandang close ini 1 baterai atau 1 kotak itu isinya 4 atau 3 ekor ayam. Nah itu kan 1 baris lurus banyak ayam. Sedangkan pemberian pakan itu setiap pemberian pakan tidak melulu langsung rata terhadap ayam-ayam tersebut. Yang saya lakukan, yang saya pegang sampai saat ini dan bahkan seterusnya yang saya ugemi mas. Ratanya pakan untuk memenuhi kebutuhan ayam itu adalah sangat penting. Karena kunci dari telur yang dihasilkan ayam adalah apa yang dimakan ayam. Nah ini mas, yang menarik juga. Karena apa mas? Secara umum, pemberian pakan itu rata-rata peternak pelaku usaha peternak ayam petelur itu 2 kali mas pemberian pakan. Pagi dan sore. Kebanyakan juga itu pemberian pakannya memang lebih banyak di sore mas. Jadi 30% pagi, 70% sore. Ini saya lagi menerapkan model dan alhamdulillah yang saya rasakan pada saat ini itu dengan produksi yang stabil, itu saya pemberian pakan 1 kali mas. 100% di jam setengah 3 sore. Jadi awal mula itu munculnya gini mas. Kenapa diberi makan 1 kali? Yang pertama mas, sebelum saya pemberian makan 1 kali, saya sudah menghadapi di mana pemberian pakan untuk sore hari. Ketika pagi ada yang kehabisan sama sekali, ada yang terlalu banyak munjung. Maksudnya dalam 1 talang gini mas, sore kita berikan, nggak rata tuh mas. Ada yang kehabisan, terus ada yang munjung. Akhirnya saya mengalahi jam setengah 5 sore sampai atau jam 5 sore, itu saya meratakan pakan. Padahal saya butuh waktu meratakan pakan untuk sekali meratakan 1 kandang, itu 1 jam mas. Habis waktu saya dan terbuang, itu seperti halnya ini harus diakali, harus ada cara ini. Jadi untuk memberikan ayam itu tersedia makan kan jam malam ada makan mas. Jam malam itu ada makan. Jam 6 malam sampai jam 10 malam itu jam makan malam. Lah itu kalau jam sore hari pemberian makan ada yang nggak rata, ada yang kehabisan. Lah ini ayam nasi piye sih nggak makan nih. Yang banyak ya udah cukup, dia udah untuk sore cukup nggak dipakan. Lah jam 5 sore kosong blong, jam makan malamnya dia terus mau apa kan kasihan. Itu mas akhirnya yang saya pakai, kenapa saya terapkan dan oke juga. Pemberian pakan langsung 100%. Jadi ketika nggak rata pun nggak ada yang kehabisan. Jam setengah 6 pagi saya sudah berangkat ke kandang mas. Meratakan pakan. Jadi pagi saya tidak memberi pakan karena di orang-orang jam 7 pagi memberi pakan. Saya tidak memberi pakan, saya meratakan lagi. Itulah mas, saya meratakan kalau bisa dihitung 4 kali mas sehari. Meratakan. Pagi, setelah pagi itu harus menghabiskan pakan di kandang itu ayam talang kosong jam 11 siang harus kosong. Harus kosong. Berarti jam 10 pagi saya ratakan lagi. Terus di sore hari saya nggak perlu meratakan. Saya cukup gorek. Kalau meratakan saya pakai tangan terus bawa timba yang tebel saya. Kalau gorek cuma saya tak gorek nggak tongkat terus yang tak wei paralon sigaran ini angker digorek. Jadi nggak terlalu ekstra. Cukup waktu yang singkat ya kan. Lebih efisien waktu. Yang pertama, lebih maksimal di produksi telur mas. Hal kayak gini itu
bisa diterapkan ketika letak geografis daerahnya itu hampir sama dengan Blitar, Mas. Panas yang nggak terlalu panas, terus dingin yang nggak terlalu dingin. Tak bilang kan gitu. Itu perbedaannya gini, Mas. Bukan perbedaan dari kalau diberikan 2 kali bisa segini, kalau diberikan sekali bisa lebih segini. Itu bukan karena pemberian, tapi karena efisien waktunya untuk meratakan itu tadi. Jadi kuncinya yang saya pegang meratakannya, Mas. Jadi saya pemberian pakan 2 kali itu, saya pernah untuk produksi telur itu saya coba pernah 2 minggu, Mas. Jadi memang saya uji coba sendiri. Dari awal saya pemberian sekali, Mas. Terus saya coba pemberian pakan 2 kali untuk uji coba itu tadi. Merosot sekitar 4%, Mas. Produksi telur puncak. Wih, nilai 4% diping nih 2.000 ekor ayam, wis berapa butir, Mas? Aku tahu enaknya pas Lebaran, Mas, enek wong moronya ngomah iki ya memang niate sugeng ngriatin, maksudnya unjung-unjung lah, Mas. Wih kebetulan ya seorang ternak. Tekon, pitikmu piye? Produksi ora mudhun. Loh, kaget saya, Mas. Loh, memang kenapa? Loh, enten apa mboten niku? Alhamdulillah produksi lancar. Loh, kok iso, Mas? Ternyata beliau itu menghadapi drop produksi karena waktu itu menghadapi cuaca ekstrim. Kalau nggak salah waktu itu hujan terus panas-panas loh, Mas. Lah, kenapa saya waktu itu ditanya kok terus aman-aman saja? Sebenarnya saya hanya menerapkan itu, Mas. Memuasakan ayam di jam 11 siang sampai pemberian pakan sore 2:30. Memuasakan ayam. Dalam seminggu itu saya lakukan pengurasan talang sebanyak 2 kali, Mas. Seminggu, hari Selasa dan hari Jumat. Itu kita kembalikan ke fitrah ayam asli wujud sebelum ayam itu di kotak-kotak dalam kandang, Mas. Kita gambarkan ayam itu ketika ayam liar, Mas. Kita lihat dia sifat alamiahnya sebenarnya. Kalau pagi dia cari makan. Sampai pernah tahu siang hari ayam keliling rumah-rumah atau keliling tegalan atau buritan ngono cari makan? Nggak pernah. Dia neduh, Mas, di bawah pohon neduh. Udah cukup yang dimakan pagi hari. Dia nanti nyari makan lagi jam 1:30, jam 2. Cari makan lagi. Udah cukup, ngangkring turu. Wes. Jadi tak kembalikan ke situ, Mas. Jam siang kalau bisa puasa. Satu close, satu open atau konvensional. Wah, kalau total, Mas, yang kandang close ini bisa 15.000, Mas. Yang konvensional ada 3 kandang, berarti per kandang bisa 2.000, bisa 6.000. 21.000 populasi, Mas. Alhamdulillah. Karena saya sudah menghadapi gimana close dan gimana open, sebenarnya memang punya kelebihan dan keunggulan atau kekurangan masing-masing, Mas. Kalau close itu kita bisa lebih stabil untuk mengakali iklim, lebih stabil kan akhirnya. Tapi ya itu, Mas, investnya di awal lebih besar. Tapi kalau kandang konvensional, kandang yang terbuka, kalau penanganannya kita bisa maksimal terhadap ayam-ayam itu sendiri, cuacanya nggak berpengaruh. Udah itu aja sebenarnya. Walaupun kalau kita di close kita terapkan yang sama kan berarti lebih unggul harusnya seperti itu kan. Harusnya seperti itu. Jadi dari 2 model bentuk kandang itu saya tidak condong close atau tidak condong open kalau untuk disuruh milih. Jadi berurutan, Mas. Dari pemberian saya makan 1 hari sekali itu, meratakan pakan dengan maksimal, akhirnya gimana pun caranya harus jam 11 siang itu habis. Tolak ukurnya saya dari situ. Ketika pakan habis berarti ayam ini tidak menghadapi masalah apa-apa. Ketika pakan ini jam 10 kok masih banyak, oh berarti ada kendala. Tapi alhamdulillah sejauh ini belum pernah menghadapi seperti itu. Saya cuaca ekstrim sudah menghadapi 2 kali, alhamdulillah produksi tidak pernah jebol dari angka 90%, Mas. Jadi usia sekarang 57 minggu, produksi masih 95 sampai 96% dari populasi 2.000 ekor ayam. Bukan karena kandang close house-nya? Bukan. Itu yang saya bicarakan itu untuk yang kandang konvensional, kandang open. 95 sampai 96%. Kita kembalikan itu tadi. Kembalikan ke sifat alami ayam. Dene awan pangan, golek pangan, lek awan ya aja nek panganan. Soalnya ternyata, Mas, menurutku ketika siang hari, lek dia merasa di talang makan itu tadi ada makanan, ayam mau nggak mau panggah makan, Mas. Itu raket-raketan titik-titik mau. Karena ya masih ada pakan ini, mau. Akhirnya ketika dek niki mau mangan, alat pencernaan kan kerja. Nah, lek kerja kan awake panas berarti suhu panas, suhu tubuhnya ayam kan meningkat. Lek suhu ayam panas meningkat ketika cuaca panas, ayam sing sak kandang dadi siji kuwi mau panas sing nglumpuk, teko njaba kena panas pisan. Poh, lha kuwi kan rasane dari situlah heat stress muncul. Heat stress. Ayam akhirnya stres karena panas. Produksi anjlek, wis gemoh mangan. Dandanine wis kesuwen. Nah itu kenapa ayam kita puasakan, Mas, jam 10:30 untuk kondisi itu. Ben turu tak paksa turu. Kalau jam segini, Mas, dilihat di kandang, wah ayam ngeleset kabeh, Mas. Kalau dilihat di kandang ini ngeleset kabeh, Mas. Ngeleset, wis enggak mangan. Poso.
Yang di luar kendali kita ini nggak bisa kita salahkan mas. Yang wajib kita salahkan sepenuhnya adalah diri kita sendiri. Berarti enek sing kleru wi. Melakukan itu enek sing kleru, enek sing kleru. Salah awakmu dhewe. Nggak bisa kita menyalahkan di luar apa yang nggak bisa kita jangkau. Cuaca, termasuk harga telur. Kita beralih ke naik turun telur ya. Naik turun harga telur mas. Memang berdampak. Tapi sekarang gini mas. Kita nek ngomong nih harga telur. Memang di luar kendali semua peternak. Kita nggak bisa mengendalikan kebutuhan pasar. Pasar ini membutuhkan telur dianggap demand, kebutuhan. Sedangkan kita peternak menghasilkan telur supply. Nah kalau data ditarik memang tahun 2026 ini surplus mas. Telur ini surplus. Jadi produksi telur udah terlalu banyak, melebihi apa yang dibutuhkan dari pasar. Ini kan menyebabkan harga turun. Nah, yang tak maksud kita nggak bisa mengendalikan ini, nggak bisa mengendalikan harga telur ya itu mas. Itu di luar jangkauan kita. Makanya kenapa saya tekankan berkali-kali ketika tiap saya di live TikTok juga saya berkali-kali saya tekankan. Apa yang nggak bisa kita jangkau, jangan terlalu difikirkan dalam-dalam. Wis ora usah pikiran negatif, ora usah ngelokno kono kene. Apa yang bisa kita jangkau di depan mata, lakukan. Saya terjun tiap hari mas. Wis raketang-ketang adus keringet bendino tak ratakne tak sortiri ayam sing urung endok sing bermasalah nyapo iki tak goleki mas. Amrih aku nguber ben produksi puncak iki stabil. Karena itu yang bisa saya jangkau mas. Manajemen kandang. Lele aku nggak iso ngerubah harga telur. Lah apa aku terus bengok-bengok iki salah iki salah iki. Nggak ada yang salah. Yang salah sepenuhnya diri kita sendiri. Kita memelihara ayam petelur ini dalam satu periode itu kurun waktu kurang lebih sekitar 2 tahun mas. Apakah mungkin dari grafik sebelum-sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya kita ambil, adakah harga telur dalam kurun waktu 2 tahun itu mesti minus terus dari kebutuhan pakan? Nggak mungkin. Pasti dalam satu kali grafik itu pasti mengalami kelonjakan, mengalami penurunan. Dari kelonjakan, penurunan. Dari kelonjakan dan penurunan itu tadi kalau kita ambil rata-rata plus mas hasilnya, tetap plus. Karena kita beternak ini untuk dalam satu periode, bukan untuk harga telur yang ketika beranjak naik. Ini sebenarnya kebanyakan yang FOMO mas. Harga telur apik iki, beternak telur iki apik iki. Dicoba MBG mergane. Ternak kabeh. Yo wis ternak kabeh ngono. Bahasane ternak kabeh ndoke kuta-kuta, rega murah buyar saiki. Didol pitike. Lagi sing FOMO bar pisan. Sing bertahan berarti ya memang sing paham alur. Di mana grafik ini bakal terus bergerak. Nggak mungkin dibawa terus. Kita ambil kesimpulan seperti itu mas. Dalam satu periode, sebelum saya menghadapi murah, saya sudah mengalami harga yang tinggi. Lah susu iki mau ora dinggo nyapo-nyapo mas. Pokok balik nang kandang nih, ditabung, disisihne. Ketika harga murah, kita subsidi silang, kita tutup. Aman mas. Lah sing dengi turane sudah di Nova Ribbon. Harga murah bingung. Kemana pemerintah kita? Dulu sebenarnya mulai bisnis ayam petelur ini di tahun 2024. Saya sebelumnya pekerja pabrikan, bekerja di outsourcing sebuah pabrik pupuk di Gresik, Jawa Timur. Itu dulunya. Terus saya menikah di tahun 2022, terus di tahun 2024 diminta untuk hidup dan tinggal di Blitar oleh bapak mertua untuk meneruskan atau memegang usaha ayam petelur ini. Seperti itu. Sebenarnya datang ke sini saya niat murni itu memang ingin bantu bapak mertua. Bantu dalam rangka karena memang bapak mertua waktu itu pengennya enak single open-open yang omah. Lah kebetulan bapak mertua anaknya perempuan semua. Jadi karena tidak ada anak laki-laki akhirnya ya itu mas. Biar ada yang open-open disuruhlah setelah menikah untuk pulang ke Blitar aja open-open ayam. Bapak dari tahun 1990 sudah beternak mas. Saya belum tercetak. Jadi memang ceritanya orang-orang sekitar, bapak dulunya adalah peternak yang utamanya itu di ayam potong mas. Jadi dulunya bapak memang pengusaha ayam potong yang dimitrakan gitu mas. Kalau nggak salah kurang lebih 300 sampai 400 mitra mas. Waktu itu tiap mitra itu bisa pegang 2.000 sampai 4.000 ekor. Kalau jejaknya, jadi tiap di daerah mana kalau saya ditanya, griane pundi mas? Kalau saya bilang Binangun, nopo ning griyane Pak Kadi. Sampai segitunya. Itu cerita masa lalu. Memang untuk di akhir cerita itu corona mas. Sudah memang berhenti total kemitraannya. Akhirnya dari situ kenapa saya juga mengiyakan ketika diminta bapak untuk pulang ke Blitar. Karena ya saya ada dalam benak dan pikiran saya untuk gimana bisa membawa kebangkitan masa kejayaan bapak mertua waktu itu.
awal mula cerita di 2024 itu saya kesini sudah disiapkan di ayam petelur gitu mas. Jadi memang aset ataupun fasilitas yang masih bisa memadai untuk bisa berlangsung itu di ayam petelur. Jadi memang saya nggak ada pilihan dan nggak ada yang bisa saya pilih. Memang benar-benar saya kesini itu dihadapkan sebuah peternakan ayam petelur gitu mas. Kalau ditanya kaget, bukan kaget lagi mas. Saya nol putul. Nggak tahu soal memelihara ayam petelur. Sama sekali nol putul. Mungkin rasa ketakutan atau orang-orang yang ingin memulai bisnis ayam petelur pun juga muncul seperti apa yang saya rasakan. Pasti itu. Dia siap ternak ya. Jawabanku pertama spontan mas. Aku mau lek nok kono ternak. Aku nggak sinung. Gah aku. Aku lek iso kerja pabrik. Wah itu mas kata-kata yang sampai sekarang. Wah merinding. Sampai sekarang aku terngiang-ngiang. Lek sekarang aku bilang. Wah aku disiknya apa ngomong ya. Itu termasuk disik kerso mas. Yang saya ucap waktu itu adalah rasa ketakutan. Karena takut mas. Aku nggak tahu ternak, moro-moro dikon ternak. Nyekel sakmene oke. Dimodali pisan 15.000 populasi mas. Kandang sudah siap, pakan sudah siap. Tinggal eksekusi jalan. PR itu mas. Bebannya dari situ mas. Makanya saya kenapa spontan mengucapkan bahwasannya aku mau lek dikon ternak. 15.000 itu dacul mas. Bapak mertua nggak pernah sekecap pun ngomong, iki le ayame pakanano iki sakmene, nggak pernah mas. Sama sekali. Jadi saya bener-bener disuruh belajarin di kertas putih kosong, nyoh tulisan dewe iki. Nulis mas saya dari awal. Tak hapus, oh keliru, nulis. Saya dari awal nulis. Akhirnya saya memulainya itu bener-bener berangkat dari ABK ini mas. Di sini bilangnya ABK mas, anak buah kandang. 2 kandang itu dipegang 4 ABK mas. 1 kandangnya 2 ABK. Akhirnya ketambahan 1 mas. Saya jadi ABK. Saya tiap hari itu ikut mas, giling, pakan. Ngusung ke kandang, ngusung ke kandang. Ikut riwari tiap hari. Bahkan sampai saya kira awal, ayam itu bertelur tak kira ada jantannya mas. Sampai segitunya saya nol putulnya nggak tahu mas. Ternyata kan nggak. Ayam petelur memang dia udah didesain untuk siap bertelur ketika dia diberi nutrisi yang cukup kan seperti itu. Jadi belajarnya pun saya nggak buka buku. Dibantu oleh PPL yang memang disediakan dari pakan yang kita ambil seperti itu kan. Disediakan PPL untuk, wah aku ditanya sekarang mas ya. Lagi ingat-ingat kata-kata waktu itu. Dan saya langsung istighfar mas. Jaluk ngapura pangeran. Ngapunten kula pun disi kerso. Bela saya kalau sekarang ditanya sini, jangankan sini mas. Kalau saya memang untuk cerita-cerita orang di luar, saya memang saat ini pun masih belajar mas, masih tahap belajar. Sampai kapanpun saya menganggap diri saya ini akan terus belajar. Tapi kalau untuk saat ini yang saya peroleh, saya siap dampingi untuk orang beternak siap sekarang. Sampai sejauh itu mas, 2 tahun. Dan kebetulan pun saya saat ini pun mendampingi mas, peternakan ayam petelur untuk BUMDes di Jombang. Itu saya dampingi via jarak jauh. Tadi WhatsApp, nanti video call, ini diapain mas, ini pakannya seberapa itu. Sudah saya dampingi. Ini udah masuk umur di usia 18 minggu. Jadi masih belum bertelur. Perharinya 4 kintal mas. Kalau 1 minggu ya 2 ton 800. Rata-rata 4 kintal mas ya per hari. Kita asumsikan harga telur saat ini apa sing kapan mas? Bela saat ini ambil kok. Sing rata-rata tertinggi ya. Kita ambil yang 23.000 ya mas. Itu untuk omset per harinya mas. 4 kintal kali 23.000. Peng 20 nih 8 juta. Ya saya segitulah. 9.200.000 mas per hari. Aku mek berprinsip ini mas. Masih yo tak iki status sing nggenku dhewe. Mangga tak anggap titipan mas. Lah opo maneh iki mau titipan? Ya titipan kuadrat. Ngono mas, aku mek prinsip ngono tok mas. Tak anggap kabeh titipan. Dadi aku nok kene yo caca atau ABK barang ya wis tak wehi weruh. Bahasane aku nok kene yo padha karo sampean kerja, aku yo kerja. Aku kerja mas ini. Kalau aku ditanya, aku sing duwe, mboten sing gak ada Bapak Moro Sepa. Saya di sini cuma bekerja. Cuma itu yang saya ugemi sampai saat ini. Kenapa saya bisa menyerap ilmu lebih banyak? Karena itu prinsip itu yang saya pegang sampai sini. Bahkan sampai besok pun kalau itu punya saya sendiri, saya berpikir, untuk genku mas, titipane Gusti Allah. Lah, balik ke awal cerita ya. Saya kesini udah siap. Artinya itu segala bentuk rasio makan pun itu sudah disiapkan mas. Jadi misal kebutuhan konsentrat untuk 1 ton pakan siap jadi, itu dari 350 kg konsentrat, 500 kg jagung, sama 150 kg katul. Untuk kebutuhan 1 ton, kita menjadikan 1 ton pakan itu rasionya seperti itu. Dan sampai saat ini saya pegang itu, tidak saya rubah, karena Bapak pernah bilang satu kalimat gini, Pak. Pitik iki kewan jujur le, ora usah diowahi.
Nah itu saya kembangkan sendiri kata-kata Bapak itu. Ternyata memang betul Mas. Ayam itu kita kembalikan ke fitrahnya. Kalau dia itu hewan ayam peliharaan misal diliarkan itu ya kebutuhan nutrisi dia cukupnya segitu ya wes segitu. Kalau di hari itu udah cukup, udah. Ayam misal protein butuhnya 18, ya 18 itu. Dia nggak pernah berbohong, saya saat ini 18 sesok, ono 25, dokmu tak tambahi misalnya. Nggak bisa Mas. 120 gram per ekor rata-rata per hari. Per 1000 ekor Mas ya. Tapi memang saya sebelumnya sudah pernah ngitung. Untuk secara total Mas ya, ini yang tak anggap total itu gini Mas. Jadi mulai membangun kandang untuk 1000 ekor, terus udah termasuk bibit ayamnya. Bibit ayam di sini tuh ayam remaja Mas, usia 13 minggu. Di mana nanti bertelurnya puncak itu di sekitar 24 minggu. Berarti 13 ke 24 sekitar 11 minggu itu tadi ya. Kurang lebih 2,5 bulan. Terus termasuk biaya pakan. Berarti pakan itu nanti kita mengeluarkan untuk memberi pakan ayam selama itu belum bertelur kan kita operasional termasuk itu. Belum menghasilkan telur untuk dijual lagi beli pakan toh artinya. Dan juga tenaga kerja, listrik dan segala macam. Itu pernah saya hitungkan, ini asumsi lahannya udah ready Mas. Itu kurang lebih di angka 215-an juta Mas. Itu udah sampai di usia 24 minggu ayam itu nanti masuk di puncak produksi telur. Atau di angka 26 mingguan lah puncak produksi telur. Di mana nanti kita udah mendapatkan hasil dari penjualan telur. Udah muter maksudnya Mas. Ibarat ayam wis iso golek mangan dhewe lek bahasane wong. Golek mangan dhewe kuwi. Jadi sampai pada titik ayam iso golek mangan dhewe kuwi mau di angka 215 juta. Nah, sekarang kita hitung gini Mas. Dari usia ayam golek mangan dhewe ku mau 24 minggu, kita akhirkan di pada umumnya orang itu ayam sudah memasuki masa purna tugas untuk bertelur itu di usia 100 minggu Mas. Jadi purna tugasnya di 100 minggu itu udah bagus berarti. 100 minggu kurangi 24 berarti kurang lebih sekitar 76 minggu. Lah itu bisa dikalikan Mas. 76 minggu dari ayam itu bertelur selama 76 minggu dari 1000 ekor itu tadi. Tinggal kita hitung per harinya nanti dikalikan mingguannya itu tadi. Kurang lebih Mas saya udah pernah ngitungkan untuk balik modal Mas. Satu periode itu tadi kita udah menyisihkan untuk pembelian bibit untuk periode kedua juga. Misalnya seperti itu kan. Itu masuk periode kedua, kita di pertengahan periode kedua itu balik modal sudah Mas. 215 juta itu udah balik. Saya pernah ngitung itu. Kira-kira ya usia ayam sekitar 60-an minggu lah. Itu sudah balik modal yang 215 tadi. Tinggal kita merasakan hasil di sisanya itu tadi. Lah sisanya yang itu tadi yang saya maksudkan bisa buat nyicil untuk nambah kandang populasi. Ini for return ya boleh. Tinggal tujuannya kemana kita. Itu kadang yang terlewatkan di sini Mas. Jadi untuk hasil bersih itu belum dikurangi untuk menyisihkan pembelian bibit. Kadang rata-rata di situ. Jadi laba bersihnya dianggap benar-benar untuk pakan, sisanya ya bersih. Padahal periode berikutnya sudah ditunggu nih kita. Untuk 1000 ekor ayam ini siapkan uangnya. Siapkan dulu. Nah, siapkan kan bisa dibagi tuh. Selama 2 tahun, kalau 1000 ekor, misal per ekornya 90.000 kan berarti 90 juta nih. Ya tinggal dibagi saja selama 2 tahun. Berarti per hari sisihkan itu rupiah itu. Tabung lebok nih. Celengan gambar ayam Mas. Nah, celengan ayam ini enggak dadi ayam le. Nah, 2000 berarti tinggal ngalikan aja ya Mas. Beda Mas. Karena dari operasional misal tenaga kerja nih. Kalau populasi ayam 1000 pasti butuh tenaga kerja 1. Paling tidak 1. Tapi kalau kandang 2000 tidak butuh 2 orang Mas. Cukup 1 orang. Saya yang 2000 ekor populasi itu 1 orang cuman. Iya, jadi nggak bisa dikalikan 2. Jadi biaya 1.215 kalau 2.000 berarti 430. Tidak seperti itu. Bahkan sampai 3.000 lah. Orang-orang rata-rata satu kandang konvensional itu 1 orang bisa pegang sekitar 3.000-an ekor. Dan lagi pemberian pakan di kandang yang open pun bisa dipakai hopper Mas. Saya pakai hopper. Jadi hopper tidak memberi makan manual. Itu ya meringkas itu juga bisa di 3.000 ekor. Kos juga. Kalau dibilang rugi Mas ya. Memang kalau dalam satu periode kita tarik, kita rata-rata, ya memang periode yang sudah saya eksekusi Mas. Berarti kan udah 1 periode Mas saya di sini. Ini saya udah masuk periode baru. Yang 1 periode sebelumnya, ya alhamdulillah nggak sampai rugi Mas. Karena terbukti, dari saya pertama kali kesini 2024 Mas, pegang 2 kandang close 15.000. 2 kandang close ini, 1 periode, belum sampai selesai. Saya sudah renov kandang dari bekas kandang bapak mertua broiler, saya jadikan kandang ayam petelur Mas. 2 kandang, saya renov bertahap.
sudah nambah sekitar 4.000 populasi. Kalau ditanya rugi ya alhamdulillah tidak rugi. Kalau ditanya untungnya piro dadi kandang. Dadi kandang nih Mas. Balik nang kandang nih. Pikiran dan tenaga saya ini ternyata kalau saya terapkan memang kalau sekarang saya boleh bilang ternyata sinung saya di open-open. Nah gitu akhirnya muncul. Ternyata saya sinung. Terus salat tobat porong nggak? Wis Mas, aku kudu nangis aku. Ora kok kudu nangis, jangan nangis tenanan aku. Salat tobat tenan. Kelingan aku pada waktu itu. Spontan. Aku lek urip nang Blitar ojo sampai ternak. Jadi apa rasa ketakutan yang muncul belum kita lakukan? Wih aslinya halusinasi men. Lakonono wis ta. Apapun itu bentuknya. Wis iki tenan iki, tak umberno kene iki. Soale iku Mas, aku wis ngalami dhewe. Rasa ketakutanku ketika tak iyakan, tak turuti, enggak kelakon Mas aku saat ini. Tapi rasa ketakutan itu tak paksa Mas. Aku wis tak paksa, tak hadepi, tak paksa. Ternyata pada titik ini Mas, baru saya bisa bilang, saya sinung beternak. Jan, ya Allah, aku sampai Pas sampean salat tobat ya apa sih sampai ini Gusti Allah? aku sampai omong ini Mas. Ya Allah tak jabut ucapanku pada waktu itu lek aku tahu omong aku enggak sinung. Sampai buktino dhewe ternyata ketika aku melawan apa rasa ketakutanku, aku bisa sampai sejauh ini atas karena ridhomu. Jadi tolong jenengan cabut kata-kataku waktu itu. Gantiin menjadi hadiah. Aku ini iso lebih cara wong ternak iki wis lebih handal neh ngono Mas kasaran. Ijolono iku ya on. Cabuten sing dhisik aku ngono sampean. Nangis aku. Aku ngomongku nok bojo. Tapi bojoku dhewe akhirnya saiki mengejek. Jarimu ra sinung nyapo saiki open-open ngono. Rasa ketakutan itu ojo sampai nggak diiringi dengan mitigasi. Tetap diiringi toh. Rasa ketakutan itu mau ketika eksekusi tetap diiringi ku mau persiapan planning ku mau. Engko aku piye. Ojo sampai nggak nglakoni maksudku lho. Urung nglakoni wedi dhisik wis ora nglakoni. Akhirnya misalnya aja dibayang nih, tak tarik ulur. Misal aku biyen mengiyakan itu mau. Terus aku wedi dengan sedemikian rupa aku kerja. Nggak seperti ini Mas. Aku di Blitar tapi aku kerja. Nggak sampai sejauh ini. Nggak mungkin sampai di titik ini. Ini sebagai pengusaha ayam petelur yang bisa saya sampaikan untuk menghadapi situasi yang seperti ini. Dan pun ini yang saya alami juga. Apa yang kita hadapi atau apa yang bisa kita jangkau untuk bisa kita lakukan di depan mata. Kita lakukan. Misal contoh Mas, manajemen kandang kita perbaiki. Di luar yang bukan bisa kendali kita jangan sampai terkuras energi akan hal itu. Pikiran-pikiran negatif, artinya pikiran negatif, wis piye. Seperti itu Mas. Muncul rasa ingin menyalahkan terus. Terkuras energi kita. Buang itu semua. Rubah dan fokus terhadap apa yang bisa kita jangkau dan bisa kita kendalikan depan mata kita. Saya Ainul Zamzam, peternak ayam petelur dari Binangun, Blitar, Jawa Timur dengan akun TikTok Mulia Binangun Farm @peternakjosjis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo rokokan Mas. Jan. Aku enak lep ya aku. Jan mau tekon ngene Jan kaku aku.